the paper. Kita minta kepada Nakes lagi ya. Nakes, nanti kita berurut ya dari Beranto juga. Nakes silakan. Nakes untuk nampak dari itu cara mengisahkan nampak ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Nakes mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan Bapak DPRD yang mewakili masing-masing komisi yang sudah pernah menerima kami hadir di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak, mungkin di sini kami dari Nakes tidak akan memperpanjang mukadimah salam. Di sini kami langsung saja kepada pokok yang akan kami sampaikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nalda dari Tenaga Nakes Sukarela Kabupaten Padang Pariaman. Dan beserta teman-teman saya yang hadir di sini, seluruhnya kami bukan tenaga honor atau tenaga kontrak. Kami di sini Nakes seutuhnya tenaga sukarela Kabupaten Padang Pariaman yang tanpa gaji, 0 rupiah hitungannya dalam 1 bulan. Baik Pak, di sini kami ingin menyampaikan bahwasannya kami yang hadir di sini adalah Nakes yang dilema dari awal pendaftaran ADM sampai sekarang ini masih dilema Pak. Mungkin kami juga sudah pernah hadir di sini dulu bersama guru. Dilemanya kami tenaga sukarela Nakes Kabupaten Padang Pariaman yang sudah mengabdi puluhan tahun, digagalkan 1 kabupaten dalam seleksi ADM. Dan alhamdulillah kami mengadu kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat itu pengaduan kami diterima juga dengan menghadirkan kami di sini bersama guru untuk mencari solusi menyampaikan pendapat kami. Dan akhirnya kami yang digagalkan dengan alasan regulasi pada saat ADM itu, regulasi bisa hilang Pak pada saat itu, dan dengan bantuan DPRD Kabupaten Padang Pariaman, bahkan dengan Bapak Kepala BKD dan Asisten 3 yang mengirim kami ke pusat untuk mencari kebenaran tentang ada tidaknya kami dengan kata sukarela. Ternyata alhamdulillah Allah masih bersama kami berhasil. Nakes keren Pak, Allahu Akbar. Dan Pak, kami ceritakan sedikit perjalanan kami pada saat itu. Kami didampingi oleh Bapak Kepala BKD, Bapak Mezar, dan Ibu Asisten 3, Bu Fakriati, yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Bapak JKA. Pada saat itu kami berangkat ke Kementerian Pusat, 3 kementerian, Menpan RB, BKN, dan Kementerian Kesehatan Pusat. Pada saat itu di Menpan RB, kami didampingi oleh 2 perwakilan pemerintah daerah kita, dan di sana mereka ingin menyampaikan bahwa kami tenaga sukarela, saya sendiri yang sudah mengabdi dari tahun 2013, dan di pendataan 2022 tidak satupun tenaga sukarela kesehatan Kabupaten Padang Pariaman yang dimasukkan datanya. Bukan sebagian, tidak satupun Pak yang atas nama tenaga sukarela yang mengabdi tanpa jasa sama sekali, tidak satupun datanya dimasukkan. Dan pada saat itu kami sampai di Menpan RB bersama Bapak Kepala BKD dan Ibu Asisten 3. Di sana mereka alhamdulillah menyampaikan bahwasannya kami tenaga sukarela Kabupaten Padang Pariaman tidak melanggar regulasi. Padahal pada saat itu kami sudah dibatalkan 1 kabupaten dengan alasan di akun kami yang sama bahwasannya kami tidak ada di
regulasi sama sekali pada saat itu. Saat kami sampai di Menpan RB, dibacakanlah oleh Ibu Dewi yang di Menpan RB, saya masih ingat, itu seluruh yang mengabdi di atas 5 tahun di instansi pemerintah tidak terputus, ada di tahap 2 Pak. Dan di saat itu juga kami merasa lega yang didampingi oleh Bapak Kepala BKD dan Ibu Fakriati Asisten 3. Selanjutnya setelah selesai di sana kami berangkat lagi ke BKN. BKN Pusat bersama 2 perwakilan Pemda juga. Dan di sana beliau mengatakan hal yang sama. Sebenarnya di regulasi tidak dibatasi. Ujung alihnya semua keputusan yang diambil tentang P3K tidak seutuhnya diregulasi, tetapi juga kewenangan Pemda masing-masing daerah. Itu yang kami dapat regulasi. Dan setelah di sana kami tidak tahu apa, mohon maaf Pak, mungkin di sini kami membongkar semua yang kami rasakan tidak masalahnya Pak, karena ini pengaduan. Dan di sana kami tidak tahu setelah 2 kementerian itu membedakan kami, tidak tahu kami apa yang ada di hati salah satu pemerintah daerah yang mendampingi kami. Sampai besok harinya kami akan menuju 1 kementerian lagi, Kementerian Kesehatan Nasional. Hanya ada 1 pendamping lagi. Yang 1 sudah pergi, kami tidak tahu alasan apa jelas pastinya pada saat itu. Kami ditinggalkan bersama 1 perwakilan, itu Bapak Kepala BKD yang mendampingi kami dengan setia pada saat itu Pak, tidak meninggalkan kami di sana. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Maizar, terima kasih banyak. Luar biasa, yang 1 meninggalkan kami. Setelah mungkin di pikiran hati kami yang manusiawi, apakah dia tahu karena kami tidak melanggar regulasi? Apakah hatinya senang? Kalau menurut kami senang, pasti beliau mengikuti kami sampai akhir. Tetapi kenapa meninggalkan kami? Alasannya apa? Padahal jam 12:30 saya masuk ke dalam pendopo kantor Bupati. Di telinga kami yang mewakili ke dalam Bapak Bupati mengatakan surat tugasnya ada 2 hari. Itu sah di telinga kami yang masuk. Tapi ibu itu 1 hari setelah mendapatkan jawaban dari Menpan RB dan BKN, beliau tidak mau lagi ikut. Saya tidak tahu apa alasannya Pak. Hanya Bapak Kepala BKD kami yang bersama kami pada saat itu. Selanjutnya kami sampai ke Kementerian Kesehatan, tidak putus asa. Alhamdulillah 3 kementerian itu tidak ada yang menyatakan tenaga sukarela nakes Kabupaten Padang Pariaman melanggar regulasi Pak. Dan akhirnya menunggu beberapa, mungkin bisa sampai 1 bulan lebih kurang pada saat itu, regulasi berubah, tenaga nakes jadi lulus ADM. Jadi seluruhnya tenaga nakes lulus ADM pada saat itu Pak. Setelah itu kami mengikuti ujian. Formasi yang dibuka khusus untuk nakes, alhamdulillah Pak, alhamdulillah sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan sekali. Tidak sesuai dengan yang diharapkan Pak. Sama saja dengan tidak dibuka kalau menurut pandangan mata saya. Setelah saya juga menemui Bapak Kepala BKD lagi yang ada di depan kami ini, Bapak Kepala BKD, dan kemarin juga langsung ada Bapak Sekda dan Bapak Bupati di ruangan rapat aula kantor Bupati. Dan di telinga saya, kami yang ada di dalam, Bapak Sekda menyampaikan bahwasannya Puskesmas SDM-nya sudah berlebih, tenaga kesehatan sudah tidak dibutuhkan lagi. Di sini nakes tidak semuanya orang buta Pak, kami orang bangun bukan orang tidur. Setelah pengalaman kami hampir 15 tahun mengabdi di Kabupaten Padang Pariaman yang tidak digaji sama sekali, di sini kami mengumpulkan anjab Puskesmas 25 kabupaten Padang Pariaman. Bahwasannya di sini sudah terlihat Pak di dalam anjab, jangankan berlebih Pak, terpenuhi saja tidak. Bagaimana mau berlebih Pak? Setiap tahunnya ada yang pensiun sekian orang. Sedangkan pengangkatannya kita tahu Pak, sejak kapan
nakes tidak pernah diangkat secara global, sedangkan pensiunan selalu berjalan setiap tahunnya. Dan ancam ini akan kami jadikan bukti bahwasanya perkataan yang disampaikan Bapak Sekda kemarin salah. Itu Pak, diancam kami ada bukti. Dan setelah kami lulus ADM, kami mengikuti ujian yang sebenarnya ujian itu entah ujian hidup, entah ujian menjadi P3K Pak. Kalau menurut saya itu adalah ujian hidup. Kenapa ujian hidup? Apa yang mau kita perjuangkan di dalam ujian itu? Kita 300 lebih yang diterima belasan orang. Itu bukan ujian tapi ujian hidup menurut saya Pak. Setelah itu Pak, saya sebagai ketua Nakes Kabupaten Padang Pariaman, jujur Pak, pada ketua Nakes Sukarela Kabupaten Padang Pariaman Pak. Ya Pak, pada saat itu saya benar-benar di hati saya pengen lulus P3K, tapi berharap tidak lulus pada saat tahap pertama Pak. Jujur, saya sampaikan kepada teman-teman saya, andaikan saya lulus di tahap pertama, saya akan mengundurkan diri di tahap pertama ini. Kenapa? Saya ingin membuka kecurangan yang sudah dibenturkan kepada nakes selama ini Pak. Sungguh sangat tidak adil kalau menurut saya sebagai tenaga sukarela nakes Pak. Setelah saya tidak lulus, saya menemui kembali Bapak Mezar, Kepala BKD Kabupaten Padang Pariaman, dengan menanyakan bukan meminta kelulusan Pak. Saya menanyakan kepada Bapak Mezar, mau dikemanakan kami yang 300 lebih ini Pak, yang tidak lulus P3K yang dijadikan R4. Dan jawaban Bapak Kepala BKD kita, sekarang tidak bisa dijadikan P3K baru waktu karena tidak ada di regulasi. Saya berpatok kepada regulasi. Di sini Pak, kami Nakes akan menyampaikan berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, pasal poin 2 ayat 2 dan 3. Berbunyi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dapat berasal dari tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi ASN tahun 2024 maupun belum lulus ataupun telah lulus mendapatkan penempatan. Yang tadi kami dialasankan tidak bisa menjadi P3K paruh waktu berdasarkan karena tidak terdata di database BKN. Dan untuk itu Pak, kami meminta kepada Bapak untuk membantu berdasarkan poin di atas menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan kebutuhan formasi. Dan juga kami Nakes sudah mediasi dengan Komisi 5 DPRD Provinsi dan juga Sekda Provinsi Bapak Adi untuk kebijakan tersebut tergantung kewenangan kebijakan wilayah masing-masing, tidak seutuhnya kepada regulasi. Ini yang perlu kami tanamkan kepada Bapak Perwakilan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Mau Pak? Iya Pak. Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 Pak. Pak, kalau perlu nantinya akan kami PDF kan Pak. Dan selanjutnya di sini Pak, kami juga ada bukti bahwa ada mungkin kalau Bapak nanti mengizinkan kami membongkar, kami akan membongkar. Kalau tidak, akan kami kasih nanti bukti yang kami punya. Bahwasanya regulasi yang diagung-agungkan Kabupaten Padang Pariaman Pak untuk menjatuhkan tidak bisa menjadi P3K, ada yang lulus P3K di bawah masa kerja 2 tahun. Apakah itu tidak melanggar regulasi? Sedangkan kami yang sudah mengabdi puluhan tahun dianggap melanggar regulasi. Dan kami punya bukti SK yang lulus di bawah 2 tahun, masa kerja 3 Maret 2023 dianggap lolos regulasi pada tahun 2024. Apakah ini adil? Dan yang menandatangani di sana surat SK beliau pada masa saat awal dinas ditandatangani oleh Bapak Rudi Renaldi Rilis SS
SDP MNDRBC karena beliau bekerja di instansi pemerintah kantor Bupati Padang Pariaman. Di SK-nya beliau mulai dinas 3 Maret 2023 dan beliau bisa mengikuti ujian P3K khusus pada saat bersama dengan kami yang diregulasi buminya yang boleh ikut P3K pada saat itu di atas 2 tahun. Ini di bawah 2 tahun. Dan kawan-kawan mereka yang merasa tidak adil sudah membuat surat perjanjian bahwa yang lulus tersebut tidak sesuai dengan regulasi. Dan surat yang dibikin ini malahan tidak disampaikan tapi ditahan. Ini sungguh tidak adil bagi kami yang sudah mengabdi puluhan tahun, Pak. Mungkin itulah bukti-bukti dan perjalanan kami yang kami sampaikan. Dan sekarang Pak, kami sangat meminta dari Nakes Kabupaten Sukarela, Kabupaten Padang Pariaman untuk memperhatikan nasib kami, Pak. Nakes boleh didata, Pak. Tidak satu pun tenaga sukarela yang mengabdi di bawah 2 tahun. Bahkan yang banyak di atas puluhan tahun. Di sini kami benar-benar tidak menerima jasa, hanya sukarela seutuhnya, Pak. Dan kami berharap, Pak, kami nakes bisa dijadikan P3K paruh waktu sebagai pengabdi di Puskesmas. Iya, dan kami sangat berharap, Pak, dijadikan P3K paruh waktu sama seperti R2 dan R3 nantinya, Pak. Karena nakes tidak satu pun yang R2, R3 datanya, Pak. Seluruh nakes itu yang ada hanya R4. Kalau nakes dijadikan P3K paruh waktu R2, R3, Pak. Kami semuanya dijadikan ke R4. Jadi kami sangat memohon sama Bapak perwakilan rakyat kami, Bapak Ketua DPRD dan Bapak komisi-komisi yang sudah hadir di sini, mohon bantu kami untuk meraih masa depan kami, Pak. Karena kami sudah mengabdi puluhan tahun sukarela sampai saat ini masih sukarela. Dan begitu juga kepada Bapak Kepala Daerah kami, mohon perhatikanlah kami yang sudah mengabdi ini, Pak. Jangan ada kecurangan untuk kami lagi. Yang di bawah 2 tahun saja bisa diloloskan. Kenapa kami yang puluhan tahun masih ditelantarkan, Pak? Cukup sekian dari kami nakes, Pak. Mohon maaf atas kesalahan atau kesilapan saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Nakes Melda. Melda pun Mel. 18 menit. Baik, terima kasih sudah datang juga semua. Saya berharap nanti saya sampai sekarang geraknya nggak tahu R4 ya. R4 itu tidak terdata, Pak. Ya, R4 ini apakah menuju ke R berapa gitu. Atau R4 ini goodbye katanya. Iya. Jadi saya nggak tahu, tapi ketika R2 bisa ada